Speedrun materi bahasa Indonesia teks berita tanggal 28 Agustus 2024. Jadi ini ada pembagian subbabnya. Pertama kita mengenal apa itu teks berita. Kemudian kita akan bahas tata bahasa teks berita dan contoh soal dari teks berita. Pertama, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual yang diinformasikan secara tulis. Kriteria penting dari teks berita. Yang pertama, teks berita itu faktual dan aktual. Faktual yang berarti berdasarkan fakta, jadi tidak mengada-ngada, dan aktual itu baru terjadi. Yang kedua adalah penting. Berita ini penting, memiliki dampak kepada pembaca, memiliki dampak pada pembaca. Kedekatan lokasi. Jika berita itu disampaikan contohnya di Sidoarjo, maka itu akan lebih relevan dibandingkan dengan kita melihat berita dari Washington. Yang keempat, ekspresi emosional. Ini sudah jelas. Kemudian yang keenam, merupakan tokoh terkenal. Jadi akan lebih kuat jika subjek yang diberitakan merupakan tokoh terkenal dan terdapat unsur luar biasa. Nah, jika 6 ini terpenuhi, maka berita akan viral. Jenis teks berita. Yang pertama adalah straight news. Straight news itu adalah berita langsung. Nah, apa saja sifat dari berita langsung? Yang pertama, berita langsung digunakan untuk memberikan informasi yang mendesak, yang memerlukan tindak lanjut. Kemudian, berita langsung dapat dibuat oleh siapapun karena bersifat luas. Kemudian juga disampaikan secara lugas. Nah, contoh dari berita langsung ini seperti berita kehilangan, berita barang kehilangan. Kemudian ada opinion news atau berita opini. Nah, berita opini itu tujuannya untuk menggiring opini. Berita opini dapat dibuat oleh siapapun dan cenderung subjektif. Seperti contohnya adalah berita isu politik. Kemudian interpretative news, berita interpretasi. Digunakan untuk mencari kebenaran akan suatu isu dan biasanya disampaikan oleh beberapa narasumber. Berita interpretasi. Nah, contohnya adalah berita makropolitik. Nah, step news itu berita mendalam, yaitu sebuah berita yang disampaikan secara mendalam. Digunakan untuk mengupas latar belakang dari suatu peristiwa. Contohnya adalah berita tentang kopi sianida. Explanatory news, berita penjelasan. Berita penjelasan digunakan untuk menyelidiki kejadian yang belum
Berita penjelasan adalah berita yang digunakan untuk mengurai informasi berdasarkan fakta lapangan secara luas. Contohnya adalah berita penelitian flora fauna. Investigative news, yaitu berita investigasi, yaitu berita yang belum diceritakan sebelumnya dan merupakan hasil dari investigasi. Next, mengenal teks berita. Setidaknya ada 3 unsur berita. Yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita ini ada di paragraf pertama. Dan biasanya memenuhi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Leher berita itu penjelasan yang masih ada hubungannya dengan judul berita. Tubuh berita masih berisi penjelasan, akan tapi penjelasan itu sudah kurang relevan untuk pembaca. Namun masih cocok untuk diberitakan karena memiliki relevansi meskipun tidak sekuat leher berita maupun kepala berita. Nah, karena itu kepala berita ditaruh di paragraf pertama, leher berita ditaruh di paragraf berikutnya, sedangkan tubuh berita itu ditaruh di paragraf yang hampir akhir. Kebahasaan teks berita. 1. Kalimat langsung maupun tidak langsung. Kalimat langsung itu ada tanda petiknya. Dan kata-katanya tidak boleh diubah. Apapun yang dikatakan oleh narasumber itulah yang harus ditulis. Sedangkan kalimat tidak langsung itu tidak ada tanda petiknya. Dan maknanya dan artinya bisa berubah. Tulisannya bisa berubah asal maknanya sama. Yang kedua adalah kata baku dan tidak baku. Apa bedanya? Nah, perbedaannya adalah sebentar. Oke. Jadi perbedaannya itu kalau misalkan kata baku, maka kata tersebut ada di KBBI. Ada di KBBI. Itu adalah kata baku. Jika tidak, maka termasuk kata yang tidak baku. Dan gramatikal dari kebahasaan teks berita harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian aturan huruf kapital. Huruf kapital itu yang pertama harus kapital jika berada di awal kalimat. Harus kapital jika menunjuk nama kota, nama orang, maupun subjek-subjek lainnya. Kemudian tanda baca, seperti titik, koma, dan petik. Nah, meskipun terdengar sepele, tapi tanda baca ini benar-benar sangat mempengaruhi. Contohnya pada kalimat aku makan tikus mati. Kalau semisal komanya ada di sini, sebentar saya mencari yang lebih kuat. Nah, di sini aku makan tikus mati. Artinya subjek aku sedang makan tikus mati. Nah, kalau semisal komanya diletakkan di sebelah sini, aku makan tikus mati. Itu maknanya ketika aku makan ada tikus yang mati. Kalau semisal komanya ada di sini, aku makan tikus mati. Maka artinya setelah aku memakan tikus, maka subjek aku mati. Jadi koma ini benar-benar sangat krusial. Dan koma itu digunakan untuk memberikan jeda.
memberi jeda. Kemudian titik itu mengakhiri kalimat lama dan mengawali kalimat baru. Kemudian tanda petik itu biasa digunakan untuk membuat kalimat langsung. Kemudian kalimat efektif itu adalah sebuah kalimat yang benar-benar efektif. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang pertama jelas, dan yang kedua yang paling penting tidak ambigu. Nah, kalau misal kita ingin membuat kalimat efektif, maka kalimat itu tidak boleh ambigu, tidak boleh memiliki makna yang ganda. Nah, sebagai contoh kalimat yang jelas, balon ini sangat bagus sekali. Nah, ini bukanlah kalimat efektif karena kalimat efektif itu tidak menekankan sebuah adjektiva sebanyak 2 kali. Jadi mungkin kata sangat bisa dihapus, atau jika tidak maka kata sekali juga dihapus. Seperti itu. Dan kalimatnya tidak ambigu. Jadi kalau misalnya kalimatnya ambigu, maka itu bukanlah kalimat efektif. Selanjutnya adalah fungsi keterangan, tempat dan waktu. Tempat itu merujuk pada suatu lokasi. Contohnya adalah Sidoarjo. Nah, kalau waktu itu menunjuk pada waktu. Seperti contohnya 2 September 2024 pukul 18:30. Oke, next. Analisis teks berita. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, baca dulu pertanyaannya. Unsur what dalam berita di atas adalah. Nah, yang pertama, pengendara motor, pentor tewas terlindas truk dan kawan-kawan. Nah, baru kita baca isi dari teksnya. Nah, kalau semisal kita melihat di sini, setelah kita anggap aja, saya anggap kalian sudah membaca teksnya. Kita lihat yang pertama, pengendara motor, pentor, tewas terlindas truk. Ini masuk unsur what. Dan ini adalah jawabannya. Kalau misalkan B, ini masuk who, siapa. Siapa yang merujuk kepada pengendara motor itu, yaitu OH. Ini merujuk kepada when, kapan itu terjadi. Ini merujuk where, di mana itu terjadi. Ini merujuk ke how, bagaimana hal itu terjadi. Kenapa bisa ceritanya terlindas truk seperti itu. Sekarang Anda sudah siap menghadapi ujian harian. Sampai jumpa di video speedrun materi selanjutnya.